Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, untuk hari ini kita akan mempraktikkan kucing untuk supervisi akademik. Di sini problem yang dialami oleh Ibu Ria, yaitu di sini saya selaku coach, Bu Ria sebagai coachee. Problem yang dialami Ibu Ria, di sini Ibu Ria sering merasa sedih dan melamun di kelas karena memikirkan putra-putranya yang sepertinya kecanduan gadget, game online, sampai uang sakunya sering habis dan meminta lagi hanya untuk top up saja. Untuk top up permainan online mereka, dan itu banyak menghabiskan uang saku mereka yang akhir-akhir ini sering meminta tambahan uang jajan yang lebih dari biasanya. Keadaan ini ternyata berdampak pada keadaan psikis dari Ibu Ria, sehingga Bu Ria merasa jengkel dan meluapkan amarah pada putra-putranya. Karena hal tersebut membuat perputaran keuangan keluarga Bu Ria sedikit mengalami gangguan. Karena putra-putra beliau keseringan meminta uang jajan dan meminta lagi. Sebagai rekan sejawat Bu Ria akhirnya meminta saya untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang Bu Ria alami. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ajeng. Bu Ajeng sedang apa ya? Waalaikumsalam Bu Ria. Alhamdulillah saya sedang santai saja Bu Ria. Bagaimana kabar Bu Ria? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ajeng, terima kasih. Iya. Ada apa Bu Ria? Nampaknya ada sesuatu yang tersimpan atau ada sesuatu hal yang difikirkan oleh Bu Ria. Iya ini Bu Ajeng, sebelumnya saya terima kasih dan mohon maaf loh kalau mengganggu waktunya ya. Tidak sama sekali Bu Ria, monggo. Apa yang ingin Bu Ria ceritakan? Silahkan. Iya Bu Ajeng, begini saya ini istilahnya mau curhat lah Bu Ajeng. Saya ini punya keresahan yang saya pikirkan begitu loh Bu Ajeng. Saya ingin mendapatkan solusi dari keresahan yang sudah saya alami ini Bu Ajeng. Iya, di sini Bu Ria mengalami keresahan, sehingga yang Bu Ria inginkan dari obrolan kita nantinya apa ya Bu Ria kira-kira? Iya Bu Ajeng, begini ya, semakin hari saya itu kok semakin merasa jengkel gitu loh, rasanya ingin marah. Tapi saya juga bingung lah, wong dengan marah saja belum tentu bisa mendapatkan solusi dari keresahan saya itu. Oh iya, berarti yang diinginkan oleh Bu Ria yaitu menghilangkan keresahan. Apa benar seperti itu Bu Ria? Iya Bu Ajeng, tepat sekali. Iya, kalau begitu nah sekarang coba Bu Ria ceritakan lebih detail peristiwa atau kejadian apa yang membuat Bu Ria resah, yang membuat Bu Ria jengkel, seperti itu Bu Ria. Iya Bu Ajeng, begini loh, saya itu rasanya jengkel sekali, ingin marah, emosi sering tidak tertahan.
Gara-gara ini anak-anak saya ini Bu Ajeng, setiap hari mereka itu kok ya sering sudah dikasih uang jajan minta lagi, dikasih uang jajan minta lagi. Kok rasanya mereka itu loh boros sekali, nggak bisa belajar hidup hemat begitu Bu Ajeng. Oh, seperti itu. Jadi Puria merasa resah kalau jengkel karena anak-anak Puria yang sering meminta uang. Seperti itu ya Puria. Iya Bu Ajeng. Nah, kira-kira apakah Puria tahu apa yang membuat anak-anak Puria sudah dikasih uang tapi masih minta lagi? Iya Bu Ajeng. Sebelumnya sih saya juga sudah menasehati anak-anak saya loh Bu Ajeng supaya apa jangan boros, supaya belajar hidup hemat. Tapi kok kayaknya anak-anak itu eh masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak nyantol di pikirannya, hanya lewat saja, begitu loh Bu Ajeng. Oh iya, jadi itu yang membuat Buria kesal sampai marah kepada putra-putra Buria. Iya Bu Ajeng. Nah, bagaimana Buria kira-kira respon anak-anak ketika Buria marah? Bagaimana respon Iya Bu mereka? Ajeng. Namanya saya juga manusia biasa ya Bu Ajeng. Ya. Saya bukan malaikat. Kadang-kadang emosi saya itu kemarin ya sudah terluapkan ke anak-anak saya. Jadi saya berpikir, lah wong saya ini seorang ibu nggih harusnya bisa menahan emosi. Kalau saya marah nanti pasti anak-anak biasanya kan lebih marah lagi. Tapi ya gimana Bu Ajeng? Kayak jengkel, kayak kecewa, kayak marah gitu loh. Nah, itu Gimana? dia Buria Iya, ya. Tadi Buria sudah menyadari bahwasanya marah itu kepada anak-anak, kira-kira dari marahnya Buria bisa menyelesaikan masalah apa tidak ya Buria? iya, ya saya sadar Bu Ajeng kalau marah itu emosi yang negatif itu juga tidak menyelesaikan masalah, bukan solusi. Kemudian juga apa ya, energi-energi negatif itu kayaknya malah bermunculan di pikiran gitu loh Bu Ajeng. Saya juga harusnya tahu diri, seharusnya saya menahan emosi saya begitu Bu Ajeng. Iya, betul sekali Buria. Memang kalau kita sebagai manusia biasa seperti yang Buria sampaikan tadi, wajarlah kalau kita marah ya Buria ya. Marah Iya, sekali, dua kali wajar. Karena seperti yang anak-anak bilang saat ini, bahwasanya sabar kita itu setebal tisu sepertinya ya. Dikatakan tebal tapi setebalnya setebal tisu seperti itu Buria. tebal sekali. Tebal sekali. Iya. Ya, nah Buria, kira-kira dengan Buria marah kepada anak-anak, apakah ada perubahan yang terjadi pada anak-anak seperti yang Buria inginkan? Iya, kayaknya sih anak-anak juga merasa mungkin dalam pikiran mereka, oh mama saya kok seperti ini ya, apa namanya mengatasi masalah anak-anaknya. Mungkin mungkin seperti itu pikirannya. Jadi saya mikirnya tetap harus minta maaf Bu Ajeng sama anak-anak saya walaupun eh, yang bersalah tentunya anak saya nggih karena faktor keuangan di lingkungan keluarga saya jadi terganggu begitu loh. Harusnya yang buat ini anak-anak minta lagi, tapi tetap saja
saya tidak boleh meluapkan emosi saya tidak boleh marah. Sebaiknya saya tetap mengelola emosi saya, kemudian saya minta maaf Bu Ajeng sama anak-anak saya. Iya, betul. Iya, Bu Ria. Nah, dari permasalahan yang Bu Ria sampaikan tadi, nampaknya masih ada keresahan-keresahan selain yang Bu Ria ceritakan. Iya Bu Ajeng, ini loh suami saya itu loh kayak membiarkan begitu loh. Ketika saya tidak memberi, lah kok suami saya yang ngasih. Jadi kayaknya membiarkan, kalau kata orang Jawa ngejarno gitu loh, ngejarno lah kok anak-anak dijarno uripe boros begitu loh Bu Ajeng. Oh, Itu yang jadi saya bingungkan. iya, iya. Jadi di sini bisa dikatakan suami Bu Ria ikut mendukung apa yang dilakukan oleh anak-anak. Iya, Seperti itu ya Bu Ria. secara tidak langsung seperti Secara tidak itu. langsung, iya. Lalu bagaimana respon Bu Ria ketika suami Bu Ria bisa dikatakan secara tidak langsung mendukung anak-anak? Iya tentu saja saya jengkel juga. Cuman kan yang namanya suami juga mungkin pikirannya, ya buat apa cari uang kalau gak buat anak istrinya, mungkin seperti itu nggih. Cuman ya itu tadi harusnya kan ada manajemen gitu, ada polanya supaya anak-anak juga biasa hidup hemat, tidak boros lagi begitu Bu Ajeng. Iya. Nah, ketika Bu Ria jengkel kepada suami, ketika Bu Ria marah kepada suami, kira-kira itu bisa menemukan solusi kah atas permasalahan yang terjadi pada anak-anak Bu Ria tadi? Nggih mboten ya Bu Ajeng, namanya juga emosi. Kalau orang emosi yang berkuasa di dalam pikiran kita kan bukan diri kita sendiri. Ada bisikan-bisikan, kalau kata-kata murid saya itu ada bisikan-bisikan Mas Tony katanya. Nama kepanjangannya saya Tony Rojim. Ada Jadi mungkin bisikan-bisikan Mas Tony. iya, jadi mungkin eh, langkah-langkah yang bisa saya ambil, yang pertama mungkin saya minta maaf Pak Ajeng ke anak-anak saya. Saya juga ingin mengajarkan hidup yang berjiwa besar, mengakui kesalahan, berani meminta maaf duluan. Biar anak-anak saya juga mencontoh seperti itu. Begitu Bu Ajeng. Iya, Kemudian untuk suami saya juga mungkin kami akan berkoordinasi Bu Ajeng. betul, betul. Kolaborasi sama-sama belajar untuk mendidik putra-putra saya itu supaya bisa hidup hemat dan bisa memanajemen pola keuangan mereka Bu Ajeng. Iya, luar biasa sekali yang Bu Ria sampaikan. Dari obrolan kita ini, apakah Bu Ria sudah mendapatkan pencerahan Bu Ria atas keresahan yang Bu Ria alami? Iya, terus terang eh dari semua obrolan kita tadi, saya juga berusaha menggali kemampuan saya, kekuatan saya, supaya saya bisa komitmen atas apa yang bisa saya lakukan dari dalam diri saya, Bu Ajeng. Itu tadi saya minta Nah, maaf, saya berkolaborasi dengan suami saya, dan satu lagi Bu Ajeng, ya, saya juga akan meminta izin kepada orang tua saya yang biasanya memberikan uang lebih pada anak-anak saya, karena kalau tidak dikasih saya tidak bisa minta ayahnya, lah kok minta sama kakek neneknya. Nah itu nanti saya akan minta izin ngomong yang enak, karena kadang orang tua niku lebih sensitif perasaannya, nanti dikira kok gak oleh kayak putune, kok dipikir mbake medhit. Nah, bagaimana caranya nanti saya bisa ngomong supaya kakek neneknya ini bisa memahami
kalau kami ini belajar uh, memberikan pendidikan hidup hemat pada anak-anak saya. Begitu Bu Ajeng. Ya, betul sekali. Luar biasa yang Bu Ria sampaikan. Ternyata ada kekuatan atau kemampuan yang Bu Ria miliki sebenarnya ya untuk menyelesaikan atau menemukan solusi atas keresahan yang Bu Ria alami tadi. Nah, kira-kira dari beberapa langkah yang Bu Ria berikan tadi atau yang Bu Ria sampaikan, mana yang akan terlebih dahulu Bu Ria lakukan dalam waktu dekat ini? Iya Bu Ajeng, yang pertama tentu saja saya akan meminta maaf kepada anak saya Bu Ajeng. Itu yang pertama. Jadi anak-anak tetap butuh mendapatkan profil ibu yang bijaksana. Jadi mereka akan belajar, oh ternyata mamaku setelah bersalah tetap mau meminta maaf. Itu saya mengajarkan jiwa besar pada anak-anak saya. Kemudian yang kedua, saya juga akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan suami saya untuk memberikan pendidikan hidup hemat supaya mereka tidak boros, memberikan uang saku bulanan mungkin Bu Ajeng, supaya mereka bisa manage, oh tanggal 1 mendapatkan uang saku, nanti untuk proses belajarnya mungkin 1 minggu dulu Bu Ajeng, nggak bisa langsung 1 bulan mungkin Bu Ajeng, karena anak-anak terus terang biasanya setiap hari dapat uang langsung dikasih per bulan, nanti bingung dihabiskan di awal bulan nanti Bu Ajeng. Kemudian yang ketiga, saya akan mohon izin kepada orang tua saya untuk bisa mendukung program kami sebagai orang tua yang memberikan pendidikan, mengajari mereka untuk hidup hemat. Begitu Bu Ajeng. Luar biasa sekali yang Bu Ria sampaikan. Ada tahap-tahap yang harus dilakukan ya Bu Ria. Kemudian tadi kalau tidak salah saya mendengar ada koordinasi. Iya. Iya, Masya Allah ada koordinasi dari suami, kemudian dan juga kakek dan nenek ya Bu Ria, karena di sini karena kita hidupnya dekat sama kakek neneknya Bu Ajeng, otomatis ya anak-anak kalau nggak di rumah orang tuanya pasti nanti mainnya ke rumah kakek neneknya. Iya, alhamdulillah ada pengawasan dari beberapa pihak yang betul. Bisa kita buat untuk mendampingi anak kita ya Bu Ria. Okay. Nah, alhamdulillah Bu Ria, sepertinya dari obrolan kita Bu Ria sudah nampak ceria. Iya, alhamdulillah. Iya, tadi yang kayaknya pikiran itu tersumbat, banyak keresahan, kebuntu pikirannya, istilahnya merasa terbebani nih, kepala rasanya berat, mikir anak-anak gitu. Sekarang alhamdulillah sudah mau menerima curhatan dan keluh kesah saya loh Bu Ajeng. Alhamdulillah Bu Ria, senang sekali Bu Ria dengan kita ngobrol-ngobrol. Saya juga belajar dari Bu Ria juga ya. Banyak sekali yang bisa saya ambil juga dari Bu Ria. Sudah tertawa lepas, sudah nampak ceria lagi, dan semoga Bu Ria nanti ke rumah bisa menemui anak-anak dengan tertawa lebar, dengan hati yang tenang, dan bisa kembali ke aktivitas yang harus dilakukan dengan senang hati pastinya. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Ajeng atas waktunya. Semoga kita bisa menjadi orang tua, khususnya sebagai seorang ibu, menjadi panutan dan teladan yang baik untuk anak-anak kita ya Bu Ajeng ya.
Amin, alhamdulillah. Pastinya saya tunggu kabar baiknya ya Puria atas keresahan yang Puria alami tadi dan hasil dari obrolan kita ya. Saya Baik. tunggu kabar baiknya. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Ajeng. Mohon maaf Sama-sama. mengganggu waktunya dan Tidak mohon apa-apa. maaf kalau tadi ada ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hatinya Bu Ajeng. Sama-sama Puria, saya juga mohon maaf kalau dalam kita berinteraksi tadi ada kata-kata yang tanpa sengaja menyakiti hati Puria. Sama-sama, monggo. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya tutup dulu ya. Ayo, waalaikumsalam. Nutup yang lain nutup gitu, Bah. Boten. Boten usah enggak apa-apa kan Boten. refleksi nggih, Tetap. refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan refleksi diri dari latihan kucing yang sudah saya lakukan pada ruang kolaborasi kali ini. Saya sebagai coach, kemudian sebagai Kuci Ibu Ria Arumana dan Ibu Laila Mufida sebagai pengamat. Untuk refleksi diri pada latihan kucing kali ini, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Di sini saya berusaha untuk melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta, pastinya mulai dari tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya berusaha untuk langkah-langkah Tirta ini saya lakukan dalam suasana yang baik, dalam suasana yang harmonis, sehingga mengharapkan Bu Ria bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan atau keresahan yang terjadi pada Bu Ria melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya sesuaikan dengan keresahan yang dialami oleh Bu Ria. Pastinya dari kegiatan percakapan kucing ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki, banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan perlu berlatih untuk kedepannya. Untuk poin yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari saya setelah melakukan refleksi, setelah melakukan latihan kucing ini, cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi dengan orang, perbendaharaan kata, kemudian penyusunan kata, itu saya rasa masih perlu diperbaiki. Seperti itu. Kemudian untuk poin yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing. Untuk menghadirkan atau untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, saya berusaha fokus pada kegiatan yang sedang saya lakukan. Fokus menata hati, menata pikiran, kemudian mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Kuci, memahami setiap permasalahan-permasalahan atau keresahan yang disampaikan oleh Kuci, memahami dan kemudian berusaha untuk masuk dalam kondisi Kuci dan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sesuai dengan yang dialami oleh Kuci.
Untuk yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk kedepannya yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kekurangan dalam latihan kucing kali ini yaitu sering berlatih, kemudian mempelajari berbagai macam masalah, pastinya untuk menambah wawasan bagaimana cara menimbulkan atau menggali kompetensi-kompetensi kucing yang sedang kita hadapi. Seperti itu, Bapak Ibu. Ngapunten, seperti itu Bu Ria dan Bu Laila. Untuk umpan balik dari Kuci, ini monggo Bu Ria sebagai Kuci saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini umpan balik atau refleksi dari saya selaku saya sebagai coachingnya. Di sini perasaan saya ketika di coaching menjadi seorang coach yang awalnya ini perasaan saya terasa berhimpit beban yang berat, kepala saya jadi pusing karena keresahan-keresahan yang saya pikirkan. Saya jadi merasa susah tidur, jadi nggak enak makan nggak bisa tidur nggak bisa makan, kebalik. Waktunya makan nggak nafsu, waktunya tidur jadi kepikiran. Nah, setelah proses coaching akhirnya alhamdulillah perasaan jadi lega, jadi puas, seakan-akan pikiran-pikiran yang buntu ini yang tersumbat bisa terbuka lagi, bisa mengalir ya seperti kata Bu Ajeng tadi, seperti alurnya Tirta, seperti air plong gitu keluar lagi bersama irama konser-konser hewan-hewan yang ada di rumah saya, peliharaan saya. Akhirnya jadi terasa nyaman, tenang, bekerja juga enak. Di rumah juga keluarga, situasinya juga kondisinya jadi kondusif. Begitu. Terima kasih loh. Alhamdulillah ya. Demikian, terima kasih Bu Ria atas refleksi yang disampaikan, atas umpan balik yang disampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dalam penyampaian refleksi diri latihan kucing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.